Ya, wajar sih Bill, tanah rawa-rawa dijual 40 juta kayak di Pondok Indah. Ya jelas cuan sisi lah ya Benar, Bill ya. benar. Dan Ada yang beli lagi. ya menurut gua ya ya balik lagi yang kayak Jogi bilang itu benar ya teman-teman ya, karena bisa dibilang ya harga tanah yang cepat naiknya ya juga di daerah situ ya Jok ya, daerah yang termasuk berkembang lah ya, terutama entertainmentnya dan apa segala macamnya. Orang bilang the next ya, they branding themselves aja kan apa kayak Jakarta gitu kan, bisa dibilang the next Jakarta gitu ya. Tapi again ini stoknya campuran antara story ya kan, tapi menurut gua numbersnya nggak bohong lah ibaratnya gitu kan, numbersnya proven gitu kan ya. Interesting sih untuk ini tapi ya kalau teman-teman mau cari aman gitu ya, ya mungkin better prefer kayak Sumarekon, BSD, Ciputra gitu kan, atau Pakuwon ya, pilih yang kuartet 4 itu aja. Kalau mungkin punya keberanian lebih, then you buy Pani gitu. Jadi jangan dibalik ya, Paninya yang besar, Sumarekon BSD yang kecil kayak gitu kan ya. It can pay off gitu kan, tapi itu buat deg-degan juga gitu. Kecuali lu mau benar-benar yakin ya kan, ya you put all your bet di all in di misalnya di Pani lebih gede daripada yang lain. Sesuai aja sama risk profile lagi. Nah, berarti balik lagi tuh money managementnya juga biar temen-temen tuh nggak deg-degan gitu ya. Kan habitatnya juga mungkin umumnya kalau properti yang gede-gede dulu yang gerak baru semua ngikut umumnya kan gitu. Tapi kalau Iya, kecuali benar. terus lebih pemantauan lebih detail ya. Iya. Oke. Ini Haryanto, properti recover, apakah nikel-nikelan sudah boleh icip? Mungkin hubungannya apa ya? Dia kan nikel untuk stainless steel gitu ya, baja ya. Terus dipakai untuk pondasi-pondasi properti gitu kali ya hubungannya. Iya, iya. Sebenarnya menurut gua agak ya ada korelasinya, tapi itu jauh lah, termasuk jauh ya gitu ya. Tapi sebenarnya yang lagi kita highlight sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya semingguan terakhir itu Bank Sentral sama pemerintah China itu kayaknya mulai concern nih dengan sektor properti yang kayaknya jadi bisa dibilang kan penghalang utama ekonomi recovery mereka kan gitu kan, karena sektor propertinya sama konstruksinya itu lemah banget. Nah ini bisa dibilang berapa hari ini itu sering keluar muncul berita di Bloomberg itu kayaknya government di China itu sama bank sentralnya lagi akan nyiapin big stimulus nih untuk sektor properti di sana gitu kan. Sama tadi kayak baru beberapa jam yang lalu juga kayaknya pemerintah di sana tuh kayak minta bank-bank tuh nurunin deposit rate gitu. Terutama deposit USD itu disuruh turunin 100 basis kalau nggak salah. Jadi 4,3% aja gitu kan. Nah, jadi menurut gua kalau China ini recover sektor propertinya ya kan dengan cara yang kita nggak tahu nih, karena kan orang bilang banyak kota hantu kan di China karena hasil yang mereka bangun-bangun yang apa uh, uh, tahun 2000-an kemarin kayak gitu kan. Nah kalau emang mereka bisa hidupin lagi sektor propertinya, itu menurutku akan benar-benar powerful job untuk sektor yang metal gitu, terutama kayak copper gitu ya, itu harusnya akan paling ini copper ya kan, terus steel gitu kan, terus sama ya mungkin nikel juga gitu kan, terutama copper tapi menurut gua gitu, karena emang China tuh the real proxy of copper sih menurut gua Jok gitu. Tapi again kalau China recover harusnya semua negara ini happy Jok, karena benar-benar dia yang akan gerakin ekonomi dan merata menurut gua Jok. Kadang-kadang kalau Amerika doang sendiri yang growing Jok tapi China-nya enggak, jadi centralized ke sana, dolarnya jadi kuat banget gitu kan. Tapi kalau kita lihat terakhir zaman China tuh dominate economic recovery dunia, ya lu bisa lihat tahun berapa? Tahun yang boom komoditi 2003 sampai 2008 itu mereka emerging market kena, komoditi kena. China punya reopening play setahunan terakhir, ditambah Rusia punya supply kemarin, yang perform siapa? Emerging market sama saham-saham komoditi juga kan, gitu loh. Ya, ya. Kalau ngomong tadi nyambung ke copper, jadi ingat kan awal bulan depan tuh udah aman ya mau IPO, which is dia kan base-nya mining copper, terus ada emas gitu ya. Lu ada feel nggak tentang aman ini? Maksudnya memang salah satu yang size-nya jumbo juga gitu ya, which is orang ini dari sisi negatifnya dulu ya. Apakah orang akhirnya akan tarik duit di tempat yang lain untuk beli ini? Terus mungkin yang kedua positifnya, tapi valuation-nya menurut gue kan PI-nya agak murah tuh, 7 atau 8. Nah, menurut lu gimana? Iya, again, ya bisa dibilang ya Jok ya,
aman ini akan jadi IPO yang gede gitu ya, gede size-nya gitu kan, bisa dibilang ya hampir comparable lah kalau lu bandingin sama kayak MBMA gitu kan, atau mungkin NCK ya, maksudnya size-nya tuh termasuk yang gajah juga gitu kan. Nah, tapi kalau tanya beli apa enggak, gini, kita ngomong yang short term aja deh gitu, kita nggak usah ngomong setahun 2 tahun gitu lah, kelamaan story-nya ntar berubah juga atau gimana gitu kan. I think kalau mau beli ini di penawaran umum gitu ya, itu menurut gua worth to try Jok gitu. Harusnya harganya oke lah hari pertama gitu. Jadi menurut gua udahlah, kita tahu sekarang market tuh yang penting kan lu kan dapat gain, lu apa jual aja gitu kan. Buat gua ikut kalau lu dapat ini. Tapi kalau mau ikut ngomong nanti setahun 2 tahun lagi kayak gimana ya? Aduh, apa kita sekarang kalau di market Jok kita ngomongin short term dulu deh, karena dinamika market tuh berubah-berubah narasinya. Seminggu bilang global mau resesi, minggu depan bank sentral atau apa mau apa, jadi story-nya berubah-ubah terus gitu kan. Koper turun karena China punya ekonomi, tapi minggu depan koper naik karena the Fed apa gitu kan. Sedangkan kita tahu saham komoditi sekarang lagi very sensitif sama pergerakan harga komoditinya kan. Kayak call, begitu turun terus. Begitu call-nya rebound 2 hari terakhir ini call-nya naik. Jadi in short term ya kan you have to pay attention gitu ke commodity prices-nya gitu. Jadi ya menurut gue balik lagi itu. Kalau emang nanti China benar-benar full economy recovery ya kan, si amannya itu ya baru enak jualannya kan, ininya gitu sih. Oke ya, biasalah seperti yang teman-teman lakukan selama ini mungkin. Ya, lakukan saja apa yang selama ini lakukan gitu. Kalau mau beli jangka panjang ya nanti ya teman-teman ya. Gitu. Kita ngomong yang pasti-pasti aja lah, nggak usah yang terlalu jauh-jauh dulu. Nih Hans ngomong Pewon top, nah itu pom-pom tuh, prit kartu merah tuh. Oke, terus apa lagi? Oh, kalau nggak tahu, tapi lu nggak tahu Jok maksudnya dia ngomong Pewon top itu apa? Pewon top bagus, atau Pewon sudah di top mau turun apa, koreksi saya. Oke, kalau nah ini mungkin spesifik nih, HFSD ngomong Demas Best di industrial estate gitu ya. Kalau menurut lo ada yang menarik ya? Demas mungkin agak slow karena dia dividend player. Best mungkin ya dari low base ke naik ya kelihatan bagus gitu kan earningnya. Tapi secara gimana sektornya lu suka nggak gitu Bel? Ya, kalau lu tanya gue misalnya Jok, sektornya gue suka nggak? Ya sektornya mungkin nggak mahal ya gitu ya. One of the recovery play juga, apalagi kalau yakin DI ke Indo ini bakal apa real gitu kan, orang-orang akan mulai bangun apa kayak pabrik gitu kan, EV-nya akan mulai dibangun di pabrik daerah mana apa kan, biasa kan itu kan industrial estate gitu ya. Tapi mungkin kalau lu tanya gue, mungkin ya gue lebih prefer mungkin yang kayak SSIA gitu kali ya, SSIA and then BES ya. Kalau zaman dulu kita kan dan yang lahan industri, kalau masih ingat ada SSIA dulu kan, terus juga BES, dulu ada PCK kan, sama Kija juga gitu kan, tapi ya PCK udah transform jadi residensial gitu kan, Kija juga fokus mungkin lebih ke portnya gitu kan, ya. Jadi pilihannya antara SSIA, BES dan Demas, tapi kalau lu cari dividen ya Demas pilihannya gitu ya, tapi menurut gua the best proxy itu mungkin menurut gua masih SSIA itu ya gitu. Oke, dan land banknya should be SSIA tuh yang paling gede kali ya kalau di industri gitu ya. Oke, kok agak buram. Wah, Bro Billy, kok mirip Kusdiatmo yang mirip apa nih? Statementnya lucu. Oke, terus Bill, lu bisa dengar suara gue jelas? Ya, oh ya Akra, benar Akra, ada juga JP-nya kan? Ya benar. Akra, betul. Nanti ada Ru juga dong lama-lama. Ini pertanyaan, Elsa gimana? Elsa sih selalu murah ya, pernya gitu ya Bill ya. Dia memang revenue banyak di logistik minyak gitu, penampungan minyak. Dan lain-lain. Menurut lo apa yang dia suatu saat Iya, Elsa ya Jok ya. Elsa sebenarnya one of ini juga ya, termasuk Hulu punya story juga gitu ya.
kalau lo yakin hulu migas itu bakal ini kan Elsa bisa dibilang kan seismik gitu kan, terus juga ya termasuk salah satu proxy oil play gitu ya. Cuma menurut gua balik lagi ya kan, bukannya kita mau pom-pom atau apa. Gue tetap yakin Jok, kalau emang lo yakin di offshore play itu sebenarnya Wintermar itu still the best proxy untuk lo main di situ. Karena even apa kita pun udah try to do a ground checking atau apa gitu ya, itu harga kapal PSV itu rate-nya tuh sekarang asing bayar bahkan udah hampir sama loh dengan tahun 2014 peak kemarin gitu. Mereka udah berani bayar segitu. Cuma lokal player aja yang mungkin lokal oil player yang belum berani bayar segitu. Tapi kalau di foreign ya kan, atau yang semi foreign itu udah berani bayar tuh rate-nya tuh yang kayak PSV itu udah berani main ke 30.000 loh. Kalau kita masih ingat PSV itu mungkin berapa bulan lalu tuh baru 10.000, 9.000, ya kan 12-13.000 gitu kan. Tapi sekarang bahkan udah ada yang berani bayar sekitar dekat-dekat 30.000 tuh udah ada gitu. Nah tapi balik lagi itu masih foreign player tuh yang berani bayar. Tapi lokal player, nah ini yang kita tunggu. Begitu lokal player ini berani bayar segini juga, wah itu sih harusnya sih oke banget ya gitu. Oke, jadi the demand is real gitu ya kalau ininya. Oke. Bill, lu agak nge-lag. Dengar suara gua? Halo. Agak nge-lag nih kayaknya nih. Oke. Tadi ini Nimrobox Wintermar udah dijawab ya tadi sekalian sama Bro Billy. Medco ya mungkin short term ya relate ke kesuksesan IPO Aman aja ya. Karena memang kan ownership dia di Aman juga 23% tuh kalau dihitung-hitung memang cukup gede dibandingkan market cap-nya si Medco sendiri. Di samping harga oilnya juga stabil gitu kan. Karena kan OPEC bulan Juli ya dia mau cut production 1 juta barel per day, which is itu bisa menstabilize gitu kan harga oil, mungkin bisa bertahan di atas $70, which is good juga gitu untuk Medco-nya sendiri. Ya, jadi ya itu beberapa katalis positif untuk Medco sih. Harganya juga below 900 tuh cukup murah, since dia juga pernah di atas 1000 kan. Jadi sebenarnya Medco lumayan sih secara teknikal juga lumayan untuk diikuti. Nah, kemudian Goto Bill kayak Yoyo Bandar. Setelah ARB 15% terus jadi lagi ya. Kalau lu gimana? Lu tipe kalau Goto turun ARB, lu tipe yang pengen serok Goto nggak untuk trading cepat? Kedengaran nggak? Goto sih untuk trading bisa ya, lihat teknikal teman-teman. Lumayan, since dia lagi fluktuatif tuh kesempatan. Bill? Halo. Bentar, Jok. Ini suaranya kok agak ngendet nih kayak ini. Bentar ya. Coba nih. Halo. Nah. Oke, wait. Apa Jok? Goto atau apa Jok? Nih Goto nih, dia kan sempat kayak Yoyo. Cuman pertanyaan gue sih kalau dia once ARB gitu, sebenarnya lo ini nggak pengen serok nggak gitu untuk nanti dia technical rebound kan kelihatannya naik turun. Kalau mau copet bisa lah gitu katanya. Naik lagi. Apa yang di skip Hansuli? Coba deh. Gimana Jok sekarang? Nah, oke. Ya, tadi kita masih ngomong Goto ya. Ya. Iya, Goto. Maksudnya apa nih Gotonya? Arahnya kah atau apanya kah? Lo ARB, lu pengen serok nggak gitu? Oh. Kalau ARB, Goto serok apa enggak? Ya, kalau lu dikasih di harga 110 lagi sebenarnya sih ya ambil. Tapi menurut gua gini lah, Jok. Sebenarnya sentimen tech yang ada di Amerika sekarang tuh lebih kayak AI related gitu, sama yang big tech-nya yang main. Yang e-commerce-nya kayak Si Limited gitu ya, itu masih turun sebenarnya sahamnya kan. Gue perhatiin kayak sahamnya tuh dari berapa ya, 80 udah turun ke 60 lagi gitu kan. Nah kan Goto ini kan bisa dibilang kan
sebenarnya proxy yang mirip-mirip sama kayak C Limited gitu kan. Nah, jadi bukan Goto tuh kayak ngikut kayak Apple apa begitu sih gitu. Jadi menurut gua ya kalau lu dikasih di harga kayak 100, 110 lagi ya lu make sense lu beli lagi gitu kan. Anyway, congrats nih kalau ada yang bisa jual kemarin di 147 gitu kan. Wah, itu sih paling happy tuh. Apa mungkin itu harganya sih apa sangat bagus gitu ya in short term gitu. Ya, oke. Ya, ya benar. Jadi yang di Amerika tuh masih spesifik AI related. Di Indonesia belum ada ya, Bill ya. I don't know apakah WIRG dihubung-hubungkan AI related juga gitu, since dia banyak metaverse dan lain-lain gitu kan. Nyambung-nyambung ke sana nggak sih? Wah, nanti kalau itu Jok, sebenarnya kalau ngomong AI related gitu ya banyak ya menurut gue ya. Even kayak lu bilang tadi yang barang yang kita awal bahas gitu kan kayak ASA gitu kan, ya bisa dibilang di pusat center itunya pun pakai robot kan, bisa dibilang kan sana kemari kan untuk deliver apa package-nya kayaknya untuk bagi-bagi itu. Tapi menurut gue masih jauh lah Jok kalau Indonesia apa AI play kita belum ada kayaknya player yang apa bener-bener untuk AI sih gitu. Jadi kita harus bedain sih, tech and AI is two different thing menurut gua gitu. Tech itu ya tech gitu, AI itu udah pakai apa robot lah, robot kecerdasan kan, bener-bener kan gitu loh. Ya, AI di saham gitu kan, itu kan bener-bener gitu, beda lah menurut gua. Oke. Jadi belum ada ya. Mungkin apps-nya Trim bisa pakai AI nanti Bill kali. Coba diusahakan. Mungkin ada beres satu-satu dulu Jok. AI itu nanti Jok. pertanyaan terakhir nih, mungkin Bumi gimana? Bumi sebenarnya sempat turun terus lumayan sekarang naik, kelihatan BRMS-nya juga agak gerak naik kan. Nah, ini yang kelihatan murah nih, penggemar teknikal ini pasti merasa itu ada update secara ini nggak ya fundanya gitu Bill? Gua Bumi sih ya short term ya pasti ngikutin call ya Jok ya. Tapi ya kalau lu dapat harga di bawah cepet kayak kemarin ya sebenarnya sih termasuk no brainer lah untuk beli. Tapi balik lagi Jok, menurut gua Bumi, MDKA, ESA gitu ya, sama terutama Astra ya berapa hari ini itu kan ada masuk syariah gitu ya. Atau salah satunya faktornya mungkin ada itu juga selain foreign mungkin masuk, tapi ada salah satunya menurut gua karena flow syariah itu, karena kan mereka empat ini kan bisa dibilang baru semua masuk gitu kan. Nah tapi kalau tanya Bumi gue cuma paling ada baca yang soal kayaknya downstream plan-nya itu ya, kan mereka yang harusnya sama Air apa gitu yang dari Amerika itu kan akhirnya ganti kayaknya partner dari China yang masuk itu akan bikin amonia malah Jok kalau nggak salah gitu paling cuma itu aja sih Jok apa short term gitu. Gue belum ada lihat update apa-apa lagi. Dan anyway Jok, kalau kita lihat Bumi pun sebenarnya in terms of coal stocks bukan valuasi yang paling murah kan Jok gitu kan. Lu masih punya Adaro gitu kan, lu masih punya apa PTBA mungkin, bukan PTBA lah, Adaro, lu masih punya ITMG yang mungkin kalau dari segi valuation jauh lebih murah sebenarnya gitu ya tuh. Tapi ya semua orang kan pasti patokannya ya Om Salim beli SOS 20, gue bisa beli di bawah Om Salim kapan lagi kayak gitu kan. Pintar gitu kan, berasa lebih pintar. Ya, karena lu merasa lu pinter kan, sama kayak lu Jok, lu beli Bevin di harga, lu pikir kayak diumumkan Jerry Eng dan Pak Boy beli Bevin tender offer apa 1.200 ya kalau nggak salah ya, lu bisa beli kemarin Bevin 1.000, lu pasti ketawa-ketawa, lu bilang gila gue lebih pinter nih kayak ini gitu kan. Ya sama, Bumi pun begitu, kalau Bevin kan 1.200, Bumi nolnya hilang 1, 120 Salim gitu kan, lu pikir gue pinter juga nih, gue udah beli Bevin di bawah, gue beli Bumi di bawah kan gitu. Ada keterkaitan angka 12 itu. Oke, tapi kalau Bakri mungkin yang lebih menarik justru karena ini mau IPO VKTR Vektor ya, Bill ya. Mungkin relate antara Vektor itu sendiri, karena kan sentimennya bagus tuh EV kan, lebih ke bus listrik, terus nanti mungkin dia mau bikin kendaraan listrik sendiri. Terus, nah related juga BNPR-nya, mungkin itu yang dua itu mungkin yang bisa lebih diperhatiin untuk short term ke depan nih kalau relate ke grup Bakri ya, in terms of kan. Benar karena kalau
itu kan story-story yang kayak begitu kan, ada MR Adaro, ya mungkin story-nya lebih ke situ sih kalau Ben Bear.